Kamu tahu, mereka berdua adalah putri dari kediaman Lin. Tapi bagaimana mungkin yang satu begitu dimuliakan, menikmati segala kasih sayang, sedangkan yang satu ini malah, sungguh kasihan. Hal semacam itu jangan pernah kamu katakan di depan Nyonya dan Nona muda. Kedua salahkan saja kehidupannya ini, dia lahir di keluarga yang salah, dan wajahnya pun hancur. Tempat ini terasa mengerikan, ayo cepat selesaikan penguburan ini, dan pergi, cepat, cepat, cepat. Ayo pergi, pergi, cepat pergi. Aku berbakti kepada ibuku, menjadi pemain kecapi bayangan untuk adikku, memberikan segalanya, tapi akhirnya malah dikubur hidup-hidup. Aku tidak akan terima. Ibu, Ibu, Ya Oer, ibu punya berita yang sangat membahagiakan untuk diberitahukan padamu. Pangeran Sembilan mendengar bahwa kamu memiliki keahlian bermain kecapi terbaik di ibu kota. Beliau mengundangmu ke kediamannya hari ini untuk bermain. Ibu, apa itu benar? Tentu saja. Kudengar Pangeran Sembilan pernah tersesat di kalangan rakyat jelata saat masih kecil. Kaisar sangat memanjakannya. Dan di antara semua pangeran, dialah yang paling jenius dan luar biasa. Orang-orang bilang, dia pasti akan menjadi putra mahkota di masa depan. Kamu, Yawer, akan menjadi putri mahkota. Tapi, yang dia kagumi adalah permainan kecapiku, sedangkan lagu-lagu itu bukan aku yang memainkannya. Tidak. Itu adalah permainanmu. Kamu adalah pemain kecapi nomor 1 di negara Li. Dia hanyalah pemain penggantimu saja. Shueran, wajahmu cacat. Tidak peduli seberapa bagus kamu bermain, itu tidak akan berguna. Lebih baik gunakan tanganmu ini untuk mencarikan jodoh yang baik bagi adikmu. Jika adikmu bisa menjadi putri mahkota, ibu pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Anak pintar. Cepatlah, dasar makhluk jelek. Itu dia. Sangat merdu. tentu saja, kelak aku ingin menjadi pemusik nomor 1 di negara Li. Tapi besok aku sudah harus pulang. Nantinya aku tidak bisa lagi mendengar kamu memainkan melodi. Ku dengar orang tua kandungku adalah pejabat besar yang hebat. Setelah aku kembali dan menjadi tuan muda, dan saat kita berdua sudah dewasa, aku akan datang untuk menikahimu. Kak Wuhui, setelah kita berdua dewasa, apakah kamu masih bisa mengenaliku? Tentu saja bisa. Nanti kamu mainkan saja melodi ini. Begitu aku mendengarnya, aku pasti bisa langsung mengenalimu. Ini adalah Liontin Gyoku untukmu. Dengan Liontin Gyok dan melodi ini, aku pasti tidak akan salah mengenalimu. Baiklah, ayo janji kelingking. Sepakat? Sepakat. Kak Wuhui.
Pangeran ke-9 akan segera tiba. Cepatlah enyah ke dalam. Xiao, aku bisa menjadi pemain kecapi bayanganmu selamanya. Hanya kali ini saja yang tidak bisa. Kamu Nona Lin, Ibu, Pangeran ke-9. berdirilah. Bolehkah saya bertanya, 10 tahun yang lalu, apakah Nona pernah tinggal di desa Licun? Melodi ini, apakah sudah Nona pelajari sejak lama? Desa Licun. Jangan-jangan si buruk rupa itu sebelumnya mengenal Pangeran ke-9. Saya memang pernah tinggal beberapa waktu dengan ibu saya di kediaman Desa Licun. Bahkan saya sempat mengenal seorang kakak lelaki di sana. Ternyata benar kamu. Sayalah kakak lelaki itu. Apakah kamu masih menyimpan liontin giok pemberianku? Liontin giok, tentu saja masih saya bawa. Hanya saja kebetulan hari ini lupa saya pakai. Tidak apa-apa, setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya aku menemukanmu kembali. Suara apa itu? Pangeran, tiba-tiba kepala saya terasa sangat sakit. Jingan, pangeran. Panggil tabib untuk menunggu di pavilion timur. Baik. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu hampir merusak rencana besar Yaoer. Akan kuhukum kamu sampai jera. Ibu, Ibu, Jiang Wuhui adalah orang yang paling berharga di dalam hidupku. Aku hanya ingin dia mengenaliku. Selain itu, aku bersedia melakukan apapun demi ibu dan juga demi adik. Kamu berani bersaing dengan Xiao untuk mendapatkan pangeran ke-9? Memangnya kamu layak? Kurung dia di sini. Setetes air, sebutir nasi pun, jangan diberikan padanya. Baik. Hari ini, aku berperahu menyusuri danau bersama Pangeran ke-9 dan meminum minuman bunga osmanthus terbaik. Aku hanya mengatakan, rasanya cukup enak. Dia pun langsung membeli seluruh kedai minuman itu untukku. Bicara soal itu, seharusnya aku membawakanmu 1 botol. Lagi pula, kamu tidak minum air selama 3 hari. Bener-bener kasihan sekali ya. Kamu tidak akan bisa meniruku. Jiang Wuhui, cepat atau lambat akan mengetahui kebenarannya. Kebenaran? Kebenarannya adalah, aku akan menikah dengan Pangeran ke-9, menjadi calon putri mahkota, dan selanjutnya menjadi ratu kerajaan Li. Kakak, kamu tidak perlu terlalu iri padaku. Lagi pula dengan wajah buruk rupamu ini, kamu tidak pantas mendapatkan kekayaan melimpah ini. Bicara giok pemberian Pangeran ke-9 kepadamu, di mana giok itu sekarang? Aku tidak akan memberitahumu. Begitukah? Kamu pikir jika tidak bicara, aku tidak bisa menemukannya? Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja, menghabisimu. Begitu kamu tiada, Pangeran ke-9 selamanya tidak akan pernah tahu kalau aku adalah seorang penipu. Aku ini kakak kandungmu sendiri. Kakak, si buruk rupa sepertimu tidaklah pantas. Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu tolong aku, Apa kamu sudah gila? Kalau kamu membuatnya tiada, siapa yang akan menjadi pemain musik penggantimu? Ibu, apa maksud dari semua ini? Ibu, si buruk rupa ini sudah berkhianat, dia tidak bisa digunakan lagi. Jika terus membiarkannya menjadi penggantiku bermain musik, lambat laun identitasku akan terbongkar. Pemain musik pengganti bisa dicari perlahan-lahan, tapi Jiang Wuhui tidak boleh dilepaskan.
Kita sudah terlanjur basah. Sekalian saja, habisi dia. Ibu? 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 Tangani dengan bersih. Dan kuburkan di gunung terpencil luar kota. Benar-benar sial. Kenapa? Hanya karena Lin Xiao berparas cantik, lalu dia berhak mendapatkan yang terbaik di dunia? Sedangkan wajahku hancur, dan aku hanya bisa memberi jalan untuk semua miliknya, padahal demi dialah, aku berubah menjadi seperti sekarang ini. Ya Ower, cepat turun, pelan-pelan. Sayangku, jangan memanjat lagi. Ya Ower, cepat turun. Adik. Kamu tidak apa-apa. Yawer, beritahu ibu, di mana bagian yang luka? Guru, bolehkah nanti kita tidak lewat jalan ini di malam hari? Hati-hati, nanti bisa bertemu hantu. Hahaha, murid. Aku beritahu ya, di dunia ini tidak ada hantu sama sekali. Aduh, Hehe, jangan takut, ayo jalan. hantu. Guru, dunia ini benar-benar ada hantu. Mana ada ini hantu, ini jelas-jelas manusia. Kenapa wajahnya sangat mirip dengan Miao Yi? Luo Er, setelah aku tiada nanti, aku pasti akan mencari cara lain untuk menemani kalian. Kak Miaoyi, Putriku, Kak Miaoyi. Miao Yi, putriku sayang. Enak tidak? Mengapa setelah bertemu kembali dengan Xiao, rasanya dia terlihat sangat berbeda dari masa kecilnya? Pangeran dan Nona Lin benar-benar saling mencintai. Hari ini ulang tahun Nona Lin, pangeran sengaja membawanya jalan-jalan ke kota, benar-benar bikin iri. Setahuku ya, sang pangeran mengenal Nona Lin saat beliau sedang mengembara. Dulu Nona Lin pernah memainkan musik dengan daun untuk sang pangeran, lalu bertahun-tahun kemudian, berdasarkan melodi itulah, sang pangeran bisa mengenalinya. Aduh, bukankah ini persis seperti kisah cinta di dalam buku fiksi? Memang benar. Benar juga. 3 hari lagi, rumah Miao Yin akan mengadakan kompetisi kecapi. Nanti Nona Lin dan sang pangeran juga akan hadir. Kita bisa pergi melihat keramaian di sana. Sejak Nona Lin masuk ke kediaman pangeran, rumah Miao Yin sudah sangat lama. Tidak mengorbitkan bakat baru. Ada apa? Tidak. Pasti aku salah lihat. Wanita hina itu sudah lama tiada dan menjadi tanah. Kak Suelan, kamu melihat musuhmu? Iya, sudah. 3 bulan lalu kalian menyelamatkanku, dan juga menyembuhkan bekas luka di wajahku. Lin Xueran sudah tiada,
Sekarang aku adalah Jiang Miaoyi. Luo Er, setelah ini jangan sampai salah panggil lagi ya. Ayah, 3 hari lagi di kompetisi musik Rumah Miaoyin. Aku ingin minta tolong padamu. Aduh, tenang saja. Masalah kecil seperti ini tidak akan menyulitkan ayah. Orang-orang ini berani ikut kompetisi musik. Setelah aku pergi, rumah Miaoyin benar-benar sudah hancur. Orang bernama Jiang Wuhu ini bahkan bisa salah mengenali orang. Menurutku, punya mata pun sama sekali tidak berguna baginya. Putriku, biar aku beri racun ke matanya, agar amarahmu terlampiaskan. Jangan. Ayah, jangan lakukan itu. Lagi pula untuk apa kakak menyukai orang yang buta dalam melihat kenyataan itu? Saat Luo Er sudah dewasa nanti, Luo Er akan menikahimu dan memperlakukanmu jauh lebih baik daripada dia. Baiklah. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan istirahat sejenak selama 1 durasi dupa. Mari kita sambut mantan musisi dari rumah Miaoyin, Nona Lin, untuk membawakan sebuah lagu. Lin Xiao, pertunjukan yang aku persiapkan secara khusus untukmu telah dimulai. Tidak menyangka masih bisa mendengar Nona Lin bermain kecapi, benar-benar sepadan dengan perjalanannya. Iya, benar. Nona Lin sudah 3 bulan tidak muncul ke publik. Jika nanti dia menjadi permaisuri putra mahkota, aku takut kami akan sulit mendengar lagi suaranya yang merdu bagaikan surga. Apa yang terjadi? Sebelum datang, tidak ada yang memberitahuku bahwa aku harus tampil. Lagi pula Lin Xuan sudah tiada, aku juga belum menemukan pengganti pemain kecapi yang lebih baik. Apa yang harus aku mainkan? Xiao, semenjak kita bertemu kembali, kamu tidak pernah lagi bermain kecapi. Bagaimana jika hari ini, selagi ada suasana, mainkanlah satu lagu, aku juga sangat ingin mendengarnya. Kak Wuhui, sepertinya lebih baik lain kali saja. Jangan takut, aku ada di sini menemanimu. Xiao, mengapa kamu gemetar? Tidak. Bagus, ayo cepat mainkan kecapinya. Kalau tidak bisa memainkannya, aku akan mengacaukan tempat ini. Anak pintar. Kenapa belum mulai main juga? Apakah karena dia sudah 3 bulan tidak bermain kecapi, maka ada sesuatu yang aneh? Aku tidak terlalu terbiasa bermain kecapi saat menjadi pusat perhatian banyak orang. Kami tahu Nona memiliki kebiasaan itu, karena itu kami telah menyiapkan tirai kasa. Bawa kemari. Nona Lin, sudah siap. Nona Lin, silakan. Tirainya sudah disiapkan. Kenapa dia masih belum mulai bermain? Tanganku sedikit sakit hari ini. Hei, ini masalah mudah. Itu tabib ajaib Jiang. Bagaimana tabib ajaib Jiang bisa sampai ke sini? Mungkinkah beliau juga datang demi permainan kecapi Nona Lin? Bahkan tabib ajaib Jiang saja begitu terpikat oleh suara kecapi Nona Lin. Sepertinya predikat pemusik nomor 1 di negara Li ini ternyata memang pantas didapatkan. Nona Lin, aku sudah menjadi tabib selama bertahun-tahun. Mengenai luka tanganmu itu, percayakan saja semuanya kepadaku. Terima kasih atas bantuannya, Tabib Ajaib Jiang. Tadi saat di tengah jalan, saat mencoba menyelamatkan anak kecil yang hampir tertabrak kereta kuda, aku tidak sengaja melukai tanganku. Sepertinya hari ini aku tidak bisa bermain kecapi. Nona Lin benar-benar cantik dan baik hati. Ya, kamu benar sekali. Si teratai putih kecil ini pandai sekali bersandiwara. Untung saja putriku yang manis sudah menduganya.
Nona Lin, tangan indahmu yang lembut ini, lukanya cukup parah juga. Tapi tidak apa-apa, aku punya obat ajaib yang ampuh, dijamin langsung sembuh setelah dioleskan. Aku sudah lama mendengar kalau kemampuan medis tabib ajaib Jiang tidak tertandingi. Setelah melihatnya hari ini, beliau memang benar-benar tabib yang sangat hebat. Nona Lin, cepat mainkan kecapinya. Kecapi ini sungguh tua dan usang. Aku biasanya hanya memainkan kecapi luarui. Tapi kecapi luarui itu sangat langka. Dan rumah Mioyin sudah tidak ada lagi sekarang. Siapa bilang tidak ada? Gadis ini cantik sekali. Benar-benar bagaikan bidadari turun dari langit. Mengapa dia terlihat memiliki aura yang begitu akrab? Lin Xueran, bukan Lin Xueran sudah tiada sejak lama. Gadis ini hanya terlihat dari samping, hanya sedikit mirip dengannya. Nona Lin, Luorui sudah tiba. Senar kecapi ini... Nona Lin jangan khawatir, senarnya sudah disetel dengan baik. Nona bisa segera mulai memainkannya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Ini hanya masalah sepele, tidak perlu dibahas. Semua orang pasti datang untuk mendengarkan permainan kecapi Nona Lin. Nona Lin, seharusnya tidak akan membiarkan kita semua pergi dengan rasa kecewa, kan? Sekarang kita bisa mulai, kan? Benar, bisa kita mulai sekarang? Bagus sekali. Sekarang kecapi Luorui sudah ada, kita bisa mendengarkan lagi Nona Lin bermain kecapi. Kudengar tangannya yang terampil, sungguh merupakan harta berharga bagi negara. Jika dia tidak menunjukkan kebolehannya, masih pantaskah ini disebut kompetisi alat musik petik? Nona Lin, silakan dimulai. Benar sekali Nona Lin. Cepatlah, jangan biarkan semua orang menunggu lebih lama lagi. Cepatlah, ayo cepat. Cepat, cepat, cepat. Sapinya sudah diganti, tapi kenapa belum mulai memainkannya? Kenapa Xiao seperti orang yang berbeda? Tubuhku hari ini sungguh terasa kurang sehat. Karena Nona Lin sedang tidak enak badan. Bagaimana kalau aku menggantikan Nona memainkan satu lagu? Siapa kamu? Beraninya ingin menggantikan Nona Lin bermain? Sombong sekali bicaramu. Benar sekali. Mana mungkin kunang-kunang bisa bersaing dengan terangnya bulan? Jika ini terdengar oleh orang lain, bisa menjadi bahan tertawaan. Itu benar. Karena Nona ini menawarkan diri, lebih baik kita dengarkan dia memainkan satu lagu. Meskipun permainannya tidak sebagus aku, setidaknya ini hal yang baru. Terima kasih Nona. Lagu yang akan kumainkan hari ini adalah lagu yang ditulis oleh Nona sendiri, Cahaya Gemilang. Kami ingin mendengar Nona Lin bermain kecapi. Dia pikir dia itu siapa? Ingin menggantikan Nona Lin segala? Aku tentu saja tidak bisa menggantikan posisi Nona Lin. Tapi jika hari ini aku bisa sedikit saja mengungguli Nona, mohon Nona memberikanku satu benda. Apa yang baru saja kudengar? Kamu bilang ingin mengungguli Nona Lin? Nona, beranikah kamu menerima tantangan ini? Benar-benar arogan. Apa yang kamu inginkan dariku? Hanya, bagaimana kalau lencana giok di tubuh Nona itu? Bagaimana jika dengan liontin giok yang Nona kenakan ini? Apa Nona merasa takut? Lelucon macam apa ini? Kenapa aku harus takut? Aku adalah pemain kecapi nomor 1 di negara Li. Kemampuan bermain kecapimu tidak mungkin melebihi aku. Kalau begitu berarti Nona sudah setuju. Lagi pula dia tidak mungkin memiliki peluang untuk menang. Baiklah, aku setuju. Dengan semua orang di sini sebagai saksi, sepertinya Nona tidak akan bisa menyesalinya. Memang kamu siapa? Tuan muda ini ingin mendengar pemain kecapi nomor 1 di negara Li beraksi. Benar sekali. Siapa juga yang mau mendengar kamu bermain? Jangan berpura-pura menjadi hebat.
Cepat turun sana. Turun, 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 turun. Beraninya gadis desa ini, hanya karena merasa sedikit cantik kamu berkhayal ingin menantangku. Biarpun kamu bermain dengan baik, memangnya bisa sehebat Lin Xuan yang buruk rupa itu saat dia bermain? Cepat pergi dari sini. Suara kecapi ini sungguh terdengar sangat mirip dengan permainan Nona Lin. Ini lebih dari sekadar mirip. Ini benar-benar persis. Jika bukan Nona Lin yang duduk di panggung, aku akan mengira dia sendiri yang sedang memainkannya. Sebenarnya, dia Nona dari keluarga mana? Kemampuan bermain kecapinya luar biasa. Bagaimana bisa selama ini dia tidak dikenal sama sekali? Kalian lihat tidak? Ini adalah putriku. Ini adalah kakakku. Oh, ternyata dia adalah putri dari tabib ajaib Jiang. Berisik sekali. Bagaimana aku bisa menulis kalau begini? Ibu, aku rasa dia melakukannya dengan sengaja. Yawer, sayang, tenanglah. Kamu hanya bermain satu lagu saja menggantikan Yawer di festival kecapi, tapi sepertinya kamu sudah menjadi sangat sombong sekarang. Berani sekali kamu mengganggu Yawer, berlatih kaligrafi? Siapa kamu berani bersikap begini? Dasar sampah tidak tahu diri. Ibu, aku tidak berani lagi, Ibu. Ibu, aku tidak berani lagi, Ibu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja untuk menghabisimu. Setelah kamu tiada, Pangeran 9 tidak akan pernah tahu kalau aku adalah seorang penipu. Bereskan dengan bersih. Kubur dia di gunung terpencil di luar kota. Meskipun sangat mirip, tapi dia tetap saja tidak bisa melampaui Nona Lin ini. Salah. Bukan begitu? Bagian akhir ini berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan beraninya dia mengubah skor kecapi ini. Sangat merdu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Lapor Yang Mulia Raja. Saya adalah Jiang Miaoyi. Jiang Miaoyi? Jangan menatap kakakku terus. Ternyata putri dari tabib ajaib Jiang. Bagaimana tadi aku sempat mengira dia adalah seorang keturunan terhormat. Wanita sampah, benar-benar wanita sampah. Xiao, kamu tidak apa-apa? Kak Uhui, kepalaku sakit sekali.
Jingan, panggil tabib. Nona Jiang, saya punya satu pertanyaan. Baru saja ketika Anda memainkan lagu ini, apa yang sedang Anda pikirkan? Mengapa ada kesedihan yang begitu mendalam? Aku merindukan seseorang, sangat merindukannya, tapi selalu gagal menemukannya. Itu tadi di bagian awal, namun di bagian akhir tiba-tiba temponya naik. Dari keputusasaan terpancar kehidupan baru, seperti burung phoenix yang bangkit kembali. Sungguh sangat luar biasa. Apakah skor lagu ini Anda sendiri yang melanjutkannya? Tepat sekali. Aku hanya menuangkan segala kejadian dalam hidupku ke dalam komposisi lagu ini. Kak Wuhui, aku tidak apa-apa kok. Tidak perlu terlalu khawatir. Melapor Yang Mulia Raja, kondisi Nona Lin tidak bermasalah, hanya saja kondisi tubuhnya sedang lemah sehingga menyebabkan pusing. Saya akan meresepkan beberapa obat untuk memulihkannya. Nona Jiang benar-benar menyatu dengan harpinya, telah mencapai tingkat kesempurnaan, membuat kami semua kagum. Benar sekali. Lagu Zuo Zuo Liu Guang ini lebih baik dari versi sebelumnya. Luar biasa, luar biasa. Benar-benar talenta muda yang hebat. Nona Jiang tidak hanya hebat dalam bermusik, tapi juga sangat cantik, dan yang paling penting dia tidak sombong. Betul. Dulu saat mendengar Nona Lin bermain harpi, dia selalu bersembunyi di balik tirai itu, membuat orang merasa ada jarak. Nona Jiang sangat berbeda, gerakan jemarinya bisa kulihat dengan sangat jelas. Benar-benar memuaskan. Wanita hina ini berani-beraninya dia melampauiku. Akulah pemain harpi nomor 1 di negara Li. Bagaimana menurut Anda sekalian? Aku rasa Nona Jiang bermain paling baik. Ya? Kami sepakat bahwa Jiang Miaoyi adalah pemenang dalam lomba musik harpi ini. Dia layak menjadi nomor 1. Nona Jiang memang pantas mendapatkan kemenangan ini. Bukan sekadar pemain harpi biasa. Menurutku gelar wanita tercantik juga seharusnya menjadi milik Nona Jiang. Benar, aku setuju sekali. Nona Lin, aku menang. Liontin gioknya. Apakah sekarang harus diberikan kepadaku? Nona Jiang, maaf aku tidak bisa menyerahkan Liontin Giok ini kepadamu. Oh ya? Benda ini milik Pangeran ke-9. Kalau begitu, mohon agar Pangeran ke-9 menyimpannya baik-baik. Jangan lagi memberikan barang sepenting itu ke tangan orang lain. Kak Wuhui, Liontin Giok ini... Karena kamu bisa menjadikannya bahan taruhan, sepertinya benda ini tidak cukup berharga bagimu. Biarkan saja aku yang menyimpannya. Pemenang pertama kompetisi kecapi kali ini akan mendapatkan pemberian dari Pangeran ke-9, yakni sebuah kecapi Liu Fang. Pangeran, silakan. Bagus, luar biasa, hebat, bagus sekali, sangat indah. Bisa mendengar Nona Jiang bermain musik adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Saya harap kelak Nona sering datang ke rumah Miaoyin kami untuk memberi arahan. Saya juga berharap Nona Lin sering datang. Datanglah kemari. Nona Lin ini bahkan sangat banyak alasan saat diminta bermain musik. Bagaimana mungkin dia bisa memberi arahan di rumah Miaoyin? Lin Xiao, bagaimana rasanya direndahkan? Oleh banyak orang, tidak enak kan? Tenang saja. Hari-harimu ke depannya hanya akan terasa lebih berat daripada hari ini. Ayah, Apa? aku masih ada urusan.
Sebaiknya ayah pulang saja dulu bersama Luoer. Putriku sayang, langit sudah mulai gelap. Jika kamu pergi sendirian, ayah merasa khawatir. Benar. Bagaimana jika si Lin Xiao itu datang mencarimu untuk membuat masalah? Sayang, aku tidak takut dia datang. Aku justru khawatir jika dia tidak datang. Kalau begitu, kami tunggu kamu di rumah. Ayo kita pulang. Nona Lin, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sedang apa? Bukankah kamu sangat sombong? Hari ini kamu sengaja mencari perhatian di depan umum dan membuatku merasa sangat malu. Berani sekali kamu. Maka hari ini, aku akan menghukum kedua tanganmu itu dan merusak wajahmu ini agar aku lihat bagaimana caramu bergaya nantinya. Jangan kira aku tidak tahu, pikiran kotormu itu yang berangan-angan ingin menggoda Kak Wuhui. Jangan bermimpi. Ingin mendekati Kak Wuhui? Kamu bermimpi. Nona Lin, kamu boleh memotong tanganku, menghancurkan wajahku, tapi aku sarankan kamu membiarkanku hidup 3 hari lagi. Aku berguna bagimu. Kamu hanya seorang pemetik obat miskin dari gunung. Memangnya apa gunamu bagiku? Benar. Nona kami adalah kekasih Pangeran ke-9, calon putri mahkota di masa depan. Apa sih yang tidak dia punya? Nona, menurutku dia hanya sengaja mengulur waktu. Untuk apa memedulikannya? Langsung habisi saja dia. Hei, aku bisa memainkan harpa untukmu. Menjadi penggantimu bermain harpa. Apa katamu? Saat kompetisi harpa rumah Miao Yin waktu itu, aku sudah bisa melihatnya. Tidak ada kapalan sama sekali di telunjukmu. Kamu sebenarnya sama sekali tidak bisa bermain harpa. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun Tuan Putri Senior. Pangeran ke-9 pasti akan membawamu pergi ke pesta itu. Tuan Putri Senior adalah penggemar berat harpa. Katakan padaku, apakah dia mungkin di tengah pesta nanti memintamu bermain di depan umum? Saat itu Nona Lin tidak mungkin menggunakan alasan sakit lagi, bukan? Anggota keluarga kerajaan tidak semudah itu dikelabui. Aku akui wanita rendahan ini ada benarnya juga, tapi aku tidak percaya kamu akan berbaik hati membantuku. Katakan, apa rencana jahatmu? Sebagai rakyat jelata, aku hanya mencari perlindungan saja. Pangeran ke-9 kelak pasti akan menjadi penguasa. Dan Anda adalah sang putri mahkota. Menjadi pengganti harpa untuk Anda jauh lebih menguntungkan daripada menjadi pemain harpa utama di rumah Miao Yin. Kamu ternyata cukup cerdik juga. Tapi jangan pikir aku percaya omong kosongmu. Tapi ucapanmu memang benar. Ulang tahun Tuan Putri Senior 3 hari lagi pasti akan membuatku memainkan sebuah lagu. Nanti kamu mainkan dengan baik. Jika hasilnya bagus, aku jamin hidupmu akan bergelimang kemewahan. Jika sampai ada satu kesalahan saja, Lin, Nona Lin tenang saja. Aku mengerti, aku sangat mengerti. Lin Xiao, tenang saja. 3 hari lagi, aku pasti akan memainkan lagu itu dengan sangat baik untuk mengakhiri hari-hari penuh kemuliaanmu itu. Bagus, bagus, luar biasa. Siapa kamu sebenarnya? Lapor, Yang Mulia. Saya adalah Jiang Miaoyi. Saya merindukan seseorang, begitu merindukannya, tapi tak pernah berhasil menemukannya. Yang Mulia, Nona Lin datang membawa kue bunga seruni buatan tangannya sendiri untuk menemui Anda. Suruh dia kembali saja. Anda tidak mau menemuinya? Tidak mau? Aku ingin keluar mencari udara segar. Jangan ada yang mengikutiku. Baik, Tuan. Itu dia.
Nona Jiang, Ah? Maaf, saya tidak tahu Pangeran ke-9 ada di sini. Saya akan segera pergi. tunggu sebentar. Ada apa Pangeran ke-9? Kamu? Dari siapa kamu belajar memainkan kecapi? Mengapa aku tidak pernah mendengar di ibu kota ini ada pemain kecapi sehebat dirimu? Melapor pada Yang Mulia. Saya tidak pernah belajar secara resmi pada siapapun. Saya memainkannya hanya bermodal tekad, memainkan apa yang ada di dalam hati dan cinta saya, mengikuti gaya saya sendiri. Karena sebelumnya saya tidak pernah tampil di depan umum. Adalah hal yang wajar jika Anda tidak mengenalku. Lagu yang kamu mainkan sangat merdu, kamu belajar dari siapa? Aku belajar dari gayaku sendiri. Saat memainkan sebuah lagu, aku hanya memainkan apa yang ada di hati dan cintaku agar terasa lebih bebas. Nona Jiang, kamu? Nona Jiang, kamu? Kak Miaoyi, ikannya sudah tertangkap, kita harus segera kembali. Kakak, barusan apa saja yang kamu bicarakan dengan Pangeran ke-9? Hanya membicarakan tentang masa kecil dulu. Jika dia bukan orang bodoh, sekarang dia seharusnya sudah mulai mencurigai Lin Xiaoyu. Ayo pergi. Pangeran, Pangeran, akhirnya Anda kembali juga. Nona Lin tidak mau pulang, dia bersikeras menunggu Anda di sini. Kebetulan ada yang ingin aku tanyakan padamu. Kak Wuhui, ini kue kembang seroja buatanku sendiri. Xiao, untuk apa kamu belajar bermain kecapi? Kenapa Kak Wuhui tiba-tiba menanyakan hal itu? Aku belajar bermain kecapi, tentu saja untuk memainkannya bagi orang yang aku cintai. Aku belajar kecapi, tentu saja demi memainkannya untuk orang yang aku cintai. Apakah sejak dulu selalu begitu? Iya, selalu begitu. Kak Wuhui, cepatlah dicicipi. Demi membuat kue krisan ini, tanganku sampai melepuh merah. Sudah larut malam? Kamu pulanglah dulu. Kak Wuhui. Jing An, Pangeran, utus orang untuk mengantar Nona Lin kembali. Baik. Kalau begitu Kak Wuhui, aku pergi dulu. Kamu istirahatlah yang cukup. Pangeran, utus orang untuk menyelidiki. Aku ingin tahu, apakah Lin Xiao dulu pernah pergi ke desa Licun atau tidak? Anda curiga dia bukan wanita yang Anda cari? Belum bisa dipastikan? Pangeran, 3 hari lagi adalah perjamuan ulang tahun Tuan Putri Senior. Nona Lin kali ini sudah berjanji untuk tampil untuknya di saat yang krusial ini. Menurut Anda, apakah sebaiknya masalah penyelidikan ini ditunda dulu? Tidak perlu. Segera selidiki. Jangan menunda barang sejenak pun. Baik. Yawer memang cantik sekali. Dibilang sebagai wanita tercantik di ibu kota, itu bukanlah sebuah pujian yang berlebihan. Kebanggaan terbesar dalam hidupku adalah kamu. Nona, orangnya sudah dibawa ke sini. Bagaimana mungkin bisa sangat mirip? Gadis hina linjuaran itu. Nyonya Lin. Hanya tampak sampingnya saja yang sedikit mirip. Pakailah. Ayo cepat ikuti Nona. Ibu, saat putri kesayanganmu ini di pesta kerajaan nanti, namanya hancur berantakan dan dihina oleh semua orang. Apakah ibu masih akan menganggapnya sebagai kebanggaan dan menjaganya seperti permata berharga?
Saya rakyat jelata Lin Xiao, mendoakan Yang Mulia Putri Sulung selalu sehat dan panjang umur. Semoga negara Li berjaya, aman dan damai selamanya. Bagus, tak salah jika kau disebut pemain kecapi nomor 1 di negara Li. Penampilan dan pembawaanmu sungguh menunjukkan sikap seorang bangsawan. Orang-orang di luar sana sering bercerita bahwa Nona Lin adalah sosok yang paling cantik dan baik, seperti bidadari dari kayangan. Melihatnya langsung hari ini, ternyata memang benar apa yang mereka katakan. Hanya saja kami tidak tahu hari ini, apakah kami bisa mendengar Nona Lin memainkan sebuah lagu? Benar sekali. Aku sangat suka mendengar permainan kecapi. Nona Lin, maukah kamu memainkan satu lagu untuk memeriahkan suasana? Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Bagus. Hebat. Lebih baik kamu jangan melakukan kesalahan sedikit pun, atau kamu sendiri tahu apa akibatnya. Baik, sudah waktunya Nona Lin minggir. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pangeran, Lepaskan aku. mantan kaisar sakit parah. Beliau hanya ingin melihat Anda untuk terakhir kalinya. Tolong berhentilah melawan. Aduh, Siapa namamu? Namaku Ah. Aku akan datang mencarimu. Tunggu aku pasti akan datang mencarimu. Namaku Lin Sweran. Aku telah mendengar banyak petikan alat musik petik dari para guru. Namun alunan musik Nona Lin adalah yang nomor 1. Meski bermain dengan sangat baik, lalu kenapa? Tetap saja sama seperti Lin Xueran. Si bodoh itu, yang akhirnya hanya memberikan keuntungan kepadaku. Bukankah ini Nona Jiang Miaoyi pada acara kompetisi alat musik petik yang telah mengubah lagu itu? Mengapa lagu itu muncul di sini? Itu dia? Bagaimana mungkin dia? Wanita rendah. Aku sama sekali tidak bisa memainkan lagu ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Saya belum pernah belajar dari guru manapun. Saya bermain musik hanya berdasarkan hasrat saya, memainkan apa yang ada di dalam hati dan cinta saya dengan cara saya sendiri. Karena sebelumnya saya tidak pernah tampil di depan umum. Pangeran tidak mengenal saya, itu adalah hal yang wajar. Sungguh merdu. Mungkinkah? Apa orang yang memainkan kecapi itu benar-benar Anda? Benar. Seperti yang Anda lihat sendiri. Itu aku, bukan Lin Xiao. Kalau begitu, orang yang aku temui saat kecil dulu, apakah itu juga Anda? Tidak, bukan seperti itu kenyataannya. Kalau bukan begitu, lalu bagaimana? Wanita kejam ini menjebak saya. Kejadian hari ini adalah jebakan yang dia buat. Jangan biarkan dirimu tertipu olehnya. Menjebak?
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lagu yang baru saja dimainkan itu adalah perbuatanku. Lin Xiao yang disebut sebagai pemain kecapi nomor 1 di negara Li ini sebenarnya sama sekali tidak bisa memainkan kecapi. Tuan Putri Senior, mohon diperjelas. Saya sedang tidak enak badan hari ini dan lalai dalam melatih permainan harpa. Itulah sebabnya saya membiarkan dia memainkan satu lagu untuk saya. Tetapi sebelumnya, lagu-lagu sebelumnya itu semuanya saya yang mainkan sendiri. Karena Nona Lin bilang semua lagu sebelumnya dimainkan sendiri, lalu kenapa tidak mainkan satu lagu sekarang? Untuk membuktikan kebenaran atau kebohongannya? Kamu pikir kamu siapa? Atas dasar apa aku harus menurutimu? Kak Uhui, tanganku sedang terluka. Aku tidak bisa bermain, Anda harus percaya padaku. Tidak bisa bermain hari ini, begitu? Kemarilah. Mainkan lagu dari masa lalu itu menggunakan seruling untukku. Kenapa? Apa mulutmu juga terluka? Kak Uhui, setelah sekian lama berlalu, aku benar-benar tidak ingat cara memainkannya. Seumur hidupku, aku paling benci orang yang berani membohongiku. Kak Uhui, aku memang tidak bisa bermain musik, tapi aku sungguh gadis kecil itu. Aku pernah tinggal di Desa Licun selama beberapa waktu, dan Anda pernah memberiku sebuah liontin giok. Semua hal ini tidak mungkin bohong, tidak mungkin bohong. Pangeran, dia sedang berbohong. Pangeran, saya telah menyelidikinya. Lin Xiao dia sama sekali tidak pernah pergi ke Desa Licun. Dia punya seorang kakak bernama Lin Sueran, tapi dia tumbuh besar di Desa Licun, pernah menghilang 3 bulan lalu. Sedangkan Lin Xiao, kebetulan, sejak saat itu tidak pernah memainkan kecapi lagi. Orang yang aku temui saat kecil adalah kakakmu, Lin Sueran. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang kamu temui itu aku. Kamu pikir pangeran ini masih akan percaya? Bermain kecapi itu palsu, identitas juga palsu. Sebenarnya sudah berapa banyak kebohongan yang kamu katakan? Kau Hui. Jangan memanggilku seperti itu lagi. Bicara, di mana kakakmu Lin Sueran sekarang? Lin Sueran, wanita yang buruk rupa dan bodoh itu, apa yang layak untuk disukai? Kamu sangat ingin tahu di mana dia? Aku bisa memberitahumu, kecuali kamu menikahiku. Kamu benar-benar sudah gila? Pengawal, seret dia keluar. Seumur hidup jangan pernah menginjakkan kaki di ibu kota. Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu memperlakukanku seperti ini? Wanita kejam ini semua karena wanita tak tahu malu ini. Enyahlah kau. Kamu berani memukulku? Kenapa aku tidak berani? Orang sepertimu yang penuh kebohongan, menipu semua orang, dan masih tidak menyesal meski sudah terbongkar. Orang sepertimu, setiap orang di sini, ingin memberimu sebuah tamparan. Lepaskan. Lin Xiao, segala sesuatu yang kau derita hari ini, tidak ada apa-apanya dibanding setengah dari penderitaanku. Tunggulah, perhitungan kita akan segera tuntas. Nona Jiang, kupikir kita perlu bicara. Sebenarnya siapa kamu? Pangeran ke-9 sangat pintar, pasti kamu sudah lama menebaknya. Akulah orang itu, orang yang kamu temui di Desa Licun saat itu. Lin Xiao merebut lencana giok milikku. Tapi ada satu hal yang tidak dia ketahui. Tak lama setelah kamu pergi saat itu, aku langsung mengukir kata Wu di balik lencana giok itu. Biasanya ukiran itu tidak terlihat, tapi saat permukaannya menjadi kotor, maka ukirannya baru akan muncul.
Tapi orang yang kutemui waktu itu adalah Lin Xueran. Akulah Lin Xueran. 3 bulan yang lalu, Tentu saja aku harus menghabisimu. Jika kamu sudah tiada, Pangeran 9 tidak akan pernah tahu bahwa aku hanyalah penyamar. Miaoyi, putriku sayang. begitulah kenyataannya. Tabib ajaib Jiang menyelamatkanku, mengobati bekas luka di wajahku, dan memberikan identitas putrinya, Jiang Miaoyi, kepadaku. Aku datang terlambat, hingga membuatmu mengalami begitu banyak hal. Tenang saja, aku akan menepati janji lamaku untuk menikahimu. Mengenai ibu dan anak dari keluarga Lin itu, aku akan memerintahkan orang untuk menghabisi mereka sampai tak bersisa. Balas dendamku seharusnya dilakukan oleh diriku sendiri. Mengenai janji itu, Kak Wuhui, aku tidak ingin kamu menikahiku hanya karena sebuah janji. Seorang wanita yang lahir ke dunia ini, seharusnya tidak hanya hidup untuk menjadi istri seseorang. Aku pun memiliki hal-hal yang ingin kulakukan sendiri. Aku tidak ingin hanya menunggu seseorang untuk melindungiku. Aku harus memiliki duniaku sendiri. Dengan begitu, aku baru benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri berdampingan denganmu. Baiklah, Xueran, kali ini biarkan aku yang menunggumu. Tidak peduli berapa lama pun itu lama. Pangeran ke-9 memerintahkan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak boleh menginjakkan kaki di ibu kota barang selangkah pun. Cepat pergi dari sini. Nona, ayo bangun. Lin Xiao, ternyata kamu sama sekali tidak bisa bermain harpa. Sia-sia aku mempertaruhkan nyawa, pergi ke tebing Bukit Bailing, hanya untuk memetik bunga untukmu. Penipu. Apa-apaan ini? Dia ini seorang penipu. Benar sekali. Lagi pula, ada satu hal lagi, permata malam warisan leluhurku. Kamu, cepat kembalikan padaku. Juga, harpaku? Aku bahkan demi wanita sepertimu, rela menghabiskan seluruh hartaku demi membelikan harpa, benar-benar aku telah buta. Kembalikan permata malamku. Kembalikan harpaku. Cepat kembalikan. Dasar penipu. Dia sama sekali tidak bisa bermain harpa. Wanita ini adalah penipu. Barang yang sudah diberikan, mana ada aturannya untuk diminta kembali. Lagi pula, kapan aku pernah menyuruh kalian untuk menghabiskan seluruh harta demi aku? Kalian sendiri. Kalian yang haus akan kecantikanku dan melakukannya atas kemauan sendiri. Ada banyak wanita cantik di ibu kota. Memangnya kamu siapa? Benar sekali. Andai kami tahu kamu tidak bisa bermain kecapi, siapa yang sudi melirikmu? Lempari dia. Rasakan pembalasanku. Lempari dia. Dasar bermuka dua. Penipu. Benar-benar penipu. Lempar. Dasar penipu besar. Penipu, penipu, penipu. Wanita penipu. Wanita tidak tahu malu. Penipu. Penipu. Hajar dia. Aduh, pelan-pelan. Kak Miaoyi, ku dengar wanita jahat bernama Lin Xiao itu dikejar dan dilempari telur busuk dan kubis busuk di sepanjang jalan. Rasakan, itu akibatnya karena sudah menindas kakak. Hei, apa yang dikatakan Luo Er memang benar. Syukurlah. Inilah yang namanya karma buruk dibalas buruk, kebaikan dibalas baik. Aduh, putriku sayang. Kamu ini terlalu baik hati kalau saja ayah yang menghadapi dia sudah kuracuni Lin Xiao itu. Biar dia menderita penyakit parah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aduh, kubuat telinganya tidak mendengar, matanya tidak melihat. Bahkan kubuat lidahnya membusuk saat bicara. Ayah, jangan terburu-buru dulu. Urusanku dengan Lin Xiao masih belum selesai. Putriku sayang, apa rencanamu selanjutnya? Langkah selanjutnya, tentu saja aku akan menemui ibu yang sangat menyayangi putrinya itu.
Kenapa badannya bisa sepanas ini? Ini semua karena orang-orang tak berguna itu yang sudah membuatmu menderita seperti ini. Yao Erku yang malang. Meskipun reputasi Lin Xiao sudah hancur, apakah Anda masih menganggapnya sebagai permata yang sangat berharga? Yao Erku yang malang. Kamu? Siapa kamu? Ibu, apa Anda tidak mengenali saya lagi? Ibu? Ibu tidak mengenaliku lagi? Itu. Kamu. Kamu datang untuk mencabut nyawaku? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu tidak boleh menyakiti Yao milikku. Ibu, Lin Xiao adalah putri ibu. Tapi bukankah aku juga? Tentu saja bukan. Saat melahirkanmu dulu, aku sangat ingin mencekikmu sampai tiada. Nyonya Lin, kamu akan memiliki 2 orang putri dalam hidup ini. Satu memiliki garis takdir yang sangat mulia, tapi yang satunya lagi... Bagaimana dengan yang satunya lagi? Yang satu lagi lahir membawa kesialan, dan pasti akan menimbulkan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Nyonya, ayo mengejan lagi. Kepalanya sudah terlihat. Belum keluar juga? Ah, Sudah hampir keluar, Nyonya, ayo terus mengejan. Tuan Guru bilang bahwa Anda sudah ditakdirkan untuk melahirkan putri yang mulia. Sebentar lagi, ayo, Nyonya. Cepat, mengejan lebih kuat. Aku sudah berjuang selama 3 hari 3 malam. Tapi dia masih belum lahir juga. Mana mungkin ini putri yang mulia? Ini jelas adalah pembawa sial. Sudah lahir. Nyonya. Bayinya sudah lahir, sudah lahir. Gawat, Nyonya. Kediaman barat tersambar petir dan terbakar. Anak sialan. Benar-benar anak pembawa sial. Hanya karena ucapan seorang peramal, Anda menyiksa aku seperti ini? Bahkan menyuruh orang untuk mencekik aku, mengubur aku di gunung yang gersang, dan membiarkan tulang-tulangku membusuk di tanah? Benar. Kamu anak sial, seharusnya kamu memang sudah tiada. Seandainya saja kamu tahu diri sejak awal, dan menjadi pengganti pemain kecapi untuk Yaoer, maka Yaoer milikku tidak akan berakhir tragis seperti ini. Semua ini salahmu. Semuanya salahmu. Hingga saat ini, Anda masih merasa semua ini adalah salahku? Tentu saja ini salahmu. Kalau aku tahu kamu akan mencelakai Yaoer sampai seperti ini, sejak awal, aku seharusnya mematahkan kedua kakimu dan meracuni mulutmu agar kamu bisu, sehingga selain bermain kecapi, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan begitu kamu akan patuh dan melancarkan jalan bagi Yaoer milikku. Kamu, jangan mendekat. Kamu, jika ingin menuntut nyawa carilah aku. Jangan biarkan kamu menyakiti Yaoer milikku. Reputasi Lin Xiao telah hancur total, tidak ada peluang lagi untuk menikah ke dalam keluarga istana. Apakah sampai sekarang Anda masih yakin bahwa yang membawa nasib buruk adalah aku, dan dia yang memiliki takdir mulia?
Bagaimana jika aku yang telah tiada karena perintahmu sendiri, ternyata adalah orang yang seharusnya menikah dengan pangeran ke-9 dan menjadi putri mahkota yang sebenarnya? Tidak, itu tidak mungkin. Kamu sudah jelek dan juga bodoh. Bagaimana mungkin kamu menjadi putri bangsawan? Hanya Yaoer milikku orangnya. Hanya Yaoer milikku orangnya. Ibu, ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Kamu sudah melahirkan dan membesarkanku. Aku tidak akan menghabisimu. Tapi, aku ingin membuatmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana kamu dan Lin Xiao jatuh ke dalam neraka yang dia gali dengan tangannya sendiri. Ada apa ini? Ayo, mari kita lihat. Apa yang terjadi dengan Nyonya? Kakak, kenapa kamu pergi lama sekali? Apakah wanita jahat itu merundungmu lagi? Luoer akan membalaskan dendam untukmu. Astaga, kenapa pakaianmu basah kuyup begini? Kamu pasti kedinginan kan? Apakah kamu merasa dingin? Yaoer, jimat keberuntungan ini bagus. Bisa mengusir bala. Untuk apa beli jimat keberuntungan? Jelek sekali. Setelah menghabisi Lin Xueran, seharusnya jasadnya langsung dimusnahkan sampai tidak bersisa. Tapi kamu malah tidak mau. Malah mencarikan lubang untuk menguburnya. Jika saja kita memusnahkannya tanpa sisa, mana mungkin hantunya akan kembali mencariku. Benar. Semua ini salah ibu yang kurang waspada. Kalian sudah dengar belum? Baginda Raja akan menjodohkan Pangeran ke-9 dan Jiang Miaoyi. Banyak sekali anugerah yang turun dari istana. Bicara tentang Nona Jiang, dia sungguh sosok yang luar biasa. Dia bahkan menggunakan anugerah tersebut untuk membuka 10 lebih rumah kebajikan demi menampung anak yatim piatu. Setiap hari, dia membagikan makanan, bahkan secara gratis, memberikan pengobatan bagi kita rakyat jelata. Tidak hanya itu saja, Nona Jiang besok akan pergi ke kuil Jingan untuk mendoakan para korban banjir Sungai Kuning agar mereka mendapat berkah. Dia memang pantas menjadi calon putri mahkota. Bicara soal pangeran ke-9 ini, kenapa sebelumnya dia bisa terpikat pada wanita kejam seperti Lin Xiao? Untungnya kebusukannya cepat terbongkar. Wanita seperti dia, mana layak masuk ke keluarga kerajaan? Betul sekali. Ya, tepat sekali. Yaoer. Kuil Jing'an itu adalah tempat yang suci untuk berdoa dan menolong orang-orang yang kesulitan. Yaoer, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja berdoa kepada Sang Buddha untuk menyelamatkanku dari penderitaan ini. Serta menyeret si penjahat yang sok berkuasa yaitu Jiang Miaoyi ke dalam penderitaan yang kekal. Kak Wuhui, apa yang kamu doakan tadi? Aku meminta pada Buddha agar semua keinginanmu bisa terkabul. Jika yang aku harapkan bukanlah hal yang baik, bagaimana? Jika bukan hal baik pun, kamu pasti punya alasan tersendiri. Pangeran dan Nona Jiang benar-benar pasangan yang serasi. Bagaimanapun melihatnya mereka sangat cocok. Pangeran sangat bertalenta dan rupawan. Nona Jiang juga adalah panutan bagi para wanita. Saat mereka berdua berdiri bersama, benar-benar sosok yang tidak bisa digambarkan bahkan dalam buku cerita. Ayo pergi, pergi. Wanita hina, apa yang tidak bisa kudapatkan, jangan harap kamu juga bisa mendapatkannya.
Eksweran, apa ada bagian tubuhmu yang terasa sakit? Sepertinya karena berlutut terlalu lama tadi, tubuhku merasa kurang sehat. Kak Uhui, aku ingin kembali ke kamar untuk istirahat sejenak. Guru, apakah wanita jahat itu akan datang? Dialah yang meracuninya. Tentu saja dia akan datang. ST. Kecilkan suaramu. Jangan merusak rencana kakak milikmu. Akting kakak benar-benar terlihat sangat nyata. Kebakaran. Cepat padamkan apinya. Ayo pergi. Kebakaran. Kebakaran. Wah, kenapa apinya begitu besar? Luo Er, kamu jaga kakak milikmu. Ya, aku pergi menyelamatkan orang. Aku akan segera kembali. Aduh, sakit. Sekumpulan orang bodoh. Wanita rendah, apa kamu pikir aku hanya menaruh racun di makanan vegetarianmu saja? Cangkir tehmu sudah lama aku ganti. Masih berani berdoa pada Buddha? Jiang Miaoyi, aku ingin tahu bagaimana Buddha masih bisa melindungimu. Ya Oer, lebih baik habisi saja dia sekarang, agar tidak menimbulkan masalah lainnya. Ibu sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Kenapa masih saja merasa takut? Tenang saja, gua ini sangat terpencil, tidak akan ada yang tahu. Aku sudah bersusah payah menangkap wanita sampah ini, mana mungkin aku begitu saja membiarkannya tiada. Arg. Jiang Miaoyi, kau sudah bangun? Arga. Ini adalah lubang 1000 ular yang kusiapkan khusus untukmu. Tenang saja, aku akan menggunakan obat terbaik untuk menyambung nyawamu. Sebelum tubuhmu hancur digigit oleh para ular ini, aku tidak akan membiarkanmu tiada. Lin Xiao, kamu sudah gila. Jiang Wuhui tidak akan melepaskanmu. Saat dia datang ke sini nanti, kamu sudah menjadi tulang belulang. Jika ternyata dia tidak hanya mengenali permainan kecapimu, tapi juga mengenali tulang belulangmu, maka aku benar-benar harus memuji kisah cinta kalian yang sangat dramatis itu. Kamu merebut Jiang Wuhui dariku dan membuat reputasiku hancur. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Meminta tolong pada dewa tidak akan ada gunanya. Seharusnya kamu memohon padaku. Lepaskan aku. Saat para ular masuk satu persatu melalui celah bajumu yang robek dan menggigit tulangmu sedikit demi sedikit, aku ingin lihat bagaimana kamu menangis dan berteriak. Lepaskan.
Turun. Cepat turun. Ini sangat berbahaya. Arg. Adik. Arga. Nyonya Lin, bekas luka pada putri Anda ini sepertinya tidak mungkin bisa sembuh. Tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Dia adalah Lin Xueran. Dia masih hidup. Bagaimana bisa? Ibu, si buruk rupa itu jelas-jelas sudah tiada. Ibu dan aku melihatnya sendiri. Bahwa dia telah dihabisi dengan cara dicekik. Ibu bahkan sudah menguburnya. Ibu lupa? Kamu sudah melenyapkanku sekali. Apa kamu ingin melenyapkanku untuk kedua kalinya? Itu dia. Memang dia. Memangnya kenapa kalau kamu adalah Lin Xueran? Jika aku bisa melenyapkanmu untuk pertama kalinya, aku juga bisa melenyapkanmu untuk yang kedua kalinya. Lin Xueran memang pantas lenyap. Jiang Miaoyi jauh lebih pantas menerima balasannya. Orang-orang yang menghalangi jalanku, semuanya harus aku singkirkan. Miaoyi, Xueran sudah aman sekarang? putriku sayang. Putriku sayang. Putriku sayang. Kamu tidak apa-apa kan, nak? Seret wanita kejam ini keluar, beri dia hukuman seberat-beratnya. Itu aku. Semua ini perbuatanku. Pangeran 9. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Yawer. Sudah sampai saat seperti ini. Anda masih saja ingin melindunginya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lin Xiao telah mendorong Xueran ke dalam lubang ribuan ular ini. Apa kamu pikir, aku ini anak berusia 3 tahun, yang bisa percaya pada kebohongan murahanmu? Itu aku, bukan Yawer. Akulah yang mengeluarkan uang untuk membeli ular-ular itu. Dan aku juga yang mengikat orang itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Yawer. Kamu ingin menanggung kesalahannya? Apa kamu tahu seberapa besar kejahatan yang dia perbuat? Kesalahan apapun yang dia lakukan, dia bagaimanapun juga adalah putriku. Semua kesalahan ini adalah kesalahan ibunya. Aku bersedia menggantikannya menanggung hukuman. Dosanya akan berujung pada kematian. Jika ingin menggantikannya, melompatlah ke lubang ribuan ular ini. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia menebus dosa putriku. Yawer, kamu harus hidup dengan baik setelah ibu tiada. Siapapun yang bersalah akan diadili menurut hukum. Bagaimana mungkin pangeran menjadi orang yang menyalahgunakan hukum demi kepentingan pribadi? Bagaimana bisa Anda sekali lagi demi wanita kejam Lin Xueran itu menghukumku semena-mena? Yawer, jika kamu berani memfitnah Xueran sepatah kata lagi, aku akan membungkam mulutmu itu selamanya. Pengawal, seret mereka berdua ke penjara interogasi. Aku sendiri yang akan menginterogasi mereka hari ini. Aku tidak mau. Tidak mau tempat terkutuk seperti penjara itu sekali masuk tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Aku tidak mau ke sana, aku tidak mau. Yawer, dengarkan kata ibu. Semua ini ibu yang melakukannya. Ibu tidak akan membiarkan mereka menghukummu. Mendengarkanmu, apa yang harus kudengar? Jika saja waktu itu ibu menuruti kemauanku untuk melenyapkan Lin Xueran hingga tak bersisa,
apa dia masih bisa hidup kembali sekarang? Seharusnya waktu itu ibu segera menyingkirkannya. Tidak seharusnya ibu membiarkan dia terlahir untuk menghalangi jalanku. Ini semua salahmu. Semua salahmu. Kenapa bukan ibu saja yang celaka menggantikanku? Kenapa bukan ibu saja yang pergi selamanya untukku? Yaoer. Ibu, Ibu, Nyonya Lin, dalam hidupmu ini akan memiliki 2 putri. Satu yang memiliki takdir yang sangat terhormat, dan satunya lagi terlahir dengan sial, yang pasti akan memicu masalah tak berujung. reputasi Lin Xiao sudah hancur total. Tidak mungkin lagi bisa menikah ke dalam keluarga kerajaan. Sampai sekarang Anda masih merasa yakin bahwa akulah yang pembawa sial, sedangkan dia yang memiliki takdir terhormat itu? Bagaimana jika yang Anda perintahkan untuk dihabisi ini justru adalah orang yang seharusnya menikah dengan Pangeran ke-9 dan menjadi putri mahkota? Tidak. Itu tidak mungkin. Anda yang melahirkan dan membesarkanku, maka aku tidak akan menghabisimu. Tapi aku ingin membuatmu melihat sendiri bagaimana Anda dan Lin Xiao akan jatuh ke dalam neraka yang Anda gali sendiri. Dia sudah tiada, itu bagus, sangat bagus. Dia yang melakukannya, tidak ada hubungannya denganku. Lin Xueran ini, dia memalsukan identitas Jiang Miaoyi. Kak Wu Hui, Anda adalah calon penguasa masa depan. Dia telah melakukan kejahatan besar karena membohongi Anda. Habisi dia, habisi dia. Seret dia pergi. Bener, seret dia pergi. Cepat seret, hukum dia dengan tegas. Aku ingin tahu bagaimana dia masih bisa menjadi calon permaisuri di masa depan. Kenapa kalian menangkapku? Tangkap dia. Bawa dia ke Biro Shensing. Eksekusi dia besok. Bukan aku. Bukan aku, bukan dia. Dialah orangnya. Bukan aku. Bukan aku. Pangeran, dia sudah tidak bernyawa. Aku akan membawa kejahatannya untuk diumumkan ke seluruh negeri. Tapi karena dia yang telah melahirkanmu dan membesarkanmu, izinkan dia untuk dimakamkan dengan layak. Baiklah. Saat beribadah di kuil waktu itu, aku menyadari ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Kedepannya, jangan lagi bertindak sebodoh ini. Mungkin karena tadi berlutut agak lama, tubuhku merasa sedikit kurang sehat. Kak Wu Hui, aku akan kembali ke kamar untuk istirahat sejenak. Xueran, sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Jing An. Pangeran, kirim beberapa orang untuk melindungi Xueran dengan baik. Dia tidak boleh mengalami kecelakaan sedikit pun. Baik. Ini semua kesalahan ayah. Ayah terjebak dalam taktik pengalihan wanita kejam itu, hingga membuatmu dan Luo Er terpisah. Ini memang salah Luo-Er, karena tidak bisa menjaga kakak dengan baik. Karena kamu sudah menyelamatkan kakakku, aku akan menyerahkan kakak kepadamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, saat aku dewasa nanti, aku tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kamu menjadi kaisar sekalipun, aku akan tetap membuat perhitungan denganmu. Lin Xiao, urusan di antara aku dan kamu sudah saatnya kita selesaikan sepenuhnya.
Berani sekali kamu. Aku adalah calon istri putra mahkota dan kamu berani memberikan makanan sampah ini padaku? Cuy, hanya kamu mengaku calon istri putra mahkota? Jangan bermimpi di siang bolong. Lin Xueran, kamu wanita tak tahu malu? Dasar sampah. Kak Wuhui sebentar lagi akan datang menjemputku. Kalian berani menindasku? Kelak aku akan menyuruhnya untuk menghabis kalian semua. Terutama kamu, dasar monster jelek. Masih berani berdiri di hadapanku? Lin Xiao, aku beritahu kamu bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang peduli padamu sudah tiada. Dan dialah orang yang telah kamu habisi sendiri. Itu tidak benar. Meski jadi istri putra mahkota, lalu kenapa? Masih ada yang mempedulikanmu? Aku beritahu kamu saja, Jiang Wuhui sudah menjatuhkan hukuman padamu. Tapi aku memohon padanya untuk membatalkan perintah itu. Lin Xueran, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu akan berbaik hati seperti itu. Tentu saja aku tidak akan berbaik hati. Dan membiarkanmu tiada semudah itu benar-benar terlalu murah bagimu. Aku akan memastikan setiap hari yang kamu jalani akan terasa lebih menderita daripada mati. Dan menggunakan seluruh hidupmu untuk membayar segala dosamu di masa lalu. Tanpa perlindungan keluarga Zhao, aku harap hari-hari ke depan kamu sanggup menanggungnya. Kamu pergi. Pergi sana. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Kamu seharusnya sudah tiada. Semua ini palsu. Kamu seharusnya sudah tiada. Pergi. Jangan. Pergi. Lepaskan. Cepat jalan kalian semua. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku ini calon istri putra mahkota. Selama kamu tidak memukulku, aku akan memberimu banyak uang. Dasar pembawa sial, mana mungkin kamu calon istri putra mahkota? Jangan pukul lagi. Ayo cepat bangun. Jangan pukul lagi. Hei, kalian sudah dengar? Nona Lin Xueran mengirim tabib untuk menemani kita, untuk mengobati si Lin Xiao ini kapan saja. Luka luar begini bukan masalah besar. Tujuannya hanya agar dia tetap bernapas. Dia memang pantas mendapatkannya. Beraninya dia menghabisi ibu kandungnya sendiri. Kalau menurutku, seharusnya kita buat perhitungan dengannya sampai mati. Benar sekali. Jangan pukul lagi. Putra ke-9 Kaisar Jiang Wuhui memiliki kecerdasan luar biasa, sikap yang teguh dan jujur, memiliki kebajikan yang penuh hormat dan rendah hati, serta memiliki jiwa yang besar dan lapang. Hari ini secara khusus dianugerahi gelar, ditetapkan sebagai putra mahkota, menempati posisi di Istana Timuhikana, demi memperkuat garis keturunan selamanya, dan kemakmuran bagi seluruh negeri. Demikianlah perintah ini. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Baginda, Wuhui sudah diangkat menjadi putra mahkota, maka masalah pernikahannya sudah saatnya segera direncanakan. Aku sudah memikirkannya masak-masak, tapi masih merasa pernikahan ini terlalu terburu-buru. Meskipun aku, negara Li, tidak memandang status sosial dan latar belakang keluarga, namun di keluarga-keluarga Lin itu, pernah ada orang macam keluarga Zhao dan Lin Xiao. Siapa yang tahu apakah Lin Xueran ini juga memiliki niat yang jahat? Tetapi Wuhui sangat mencintai wanita ini. Lagi pula, wanita ini di mata masyarakat sering mendirikan panti asuhan dan memiliki nama yang sangat baik. Bagaimana kalau Baginda mengirim orang untuk mengujinya? Jika memang benar ada sesuatu yang tidak beres, belum terlambat untuk merencanakannya kembali. Aku akan ikuti kata-kata permaisuri. Shufu. Saya di sini. Apa perintah Baginda? Aku memerintahkanmu menyamar jadi pengemis. Pergilah uji wanita keluarga-keluarga Lin itu. Lihat apakah dia memang memiliki hati yang baik seperti rumornya. Baik, hamba laksanakan. Pakaianmu sangat berantakan. Penampilan wanita sepertimu tidak karuan. Bagaimana bisa kamu pantas menjadi putri mahkota? Tolong berbelas kasihlah Tuan. Hamba ini sudah 3 hari tidak makan kenyang. Saya mohon kasihani saya. Berikan hamba beberapa keping koin. Aku dan kakak tidak punya uang. Hah?
Tapi di sini aku masih punya setengah kue. Ini untukmu. Tunggu dulu. Katamu, kamu sudah 3 hari tidak makan kenyang. Bukan hanya belum makan kenyang, hamba sudah mengemis di jalanan selama setengah bulan. Lalu selama setengah bulan ini, bagaimana caramu bertahan hidup? Hamba makan sisa makanan dan tidur di bawah kolong jembatan. Kolong jembatan? Sekarang ini musim air pasang, di mana-mana sedang terjadi bencana banjir parah. Kolong jembatan mana yang bisa ditiduri orang? Benar, aku dan kakak tadi baru saja menyelamatkan seorang yang tenggelam. Air sungai itu naik hampir setinggi jembatan, di mana ada kolong jembatan yang bisa ditiduri. Oh, ternyata kamu seorang penipu ya? Aduh, sungguh tidak punya hati nurani. Gadis muda seperti kamu, bagaimana bisa punya hati sekeras batu? Sudah tidak mau membantuku. Orang malang ini malah memutarbalikkan fakta dan mengatakan kalau aku ini penipu. Bukankah ini calon permaisuri putra mahkota? Kenapa dia menindas pengemis jalanan? Benar juga. Katanya dia cantik dan baik hati. Jangan-jangan dia sama seperti Lin Xiao. Hanya cantik di luar saja. Iya, kenapa dia malah menindas pengemis? Baiklah. Tadinya aku tidak mau perhitungan denganmu, tapi karena kamu terus memaksaku seperti ini, maka akan aku jelaskan. Meskipun wajahmu kotor, tapi lehermu sama sekali tidak ada kotoran. Bahkan sela-sela kukumu pun bersih sekali. Pengemis macam apa yang seperti itu? Tepat sekali. Bahkan jauh lebih bersih dariku. Iya juga, ucapannya ada benarnya juga. Aku hanya baru selesai mandi dengan bersih di sungai tadi. Oh ya? Kalau begitu, sepatu resmi pejabat di kakimu itu datangnya dari mana? Wah, benar juga. Mencuri sepatu pejabat bisa membuatmu dijebloskan ke penjara. Kalau tidak mau dilaporkan ke petugas, segera pergi dari hadapanku sekarang juga. Kamu? Cepat pergi sana. Ternyata dia pengemis gadungan. Aku hampir saja salah menilainya. Nona Sueran sungguh cerdas ya. Benar-benar layak menjadi calon permaisuri putra mahkota. Iya, betul sekali. Setuju sekali. Pengemis itu lari. Pergi sana kamu. Saya menghadap Yang Mulia. Cepat katakan. Bagaimana reaksi Lin Sueran saat itu? Saya menyamar sebagai pengemis, tapi Nona Lin itu tidak hanya menolak memberi uang, dia bahkan menyebut saya sebagai pengemis gadungan, lalu mengusir saya pergi. Lalu, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Kemudian, Yang Mulia, Permaisuri, begitulah kejadian yang sebenarnya. Dia benar-benar wanita yang menarik. Hahaha. Sebentar lagi, festival tahunan kompetisi pemain harpa akan dimulai. Lin Sueran itu sangat mahir bermain harpa. Dia pasti akan datang untuk berpartisipasi. Musik adalah cerminan diri seseorang. Melalui teknik musiknya, kita bisa menilai karakter aslinya. Bagaimana jika Yang Mulia memerintahkan agar kompetisi pemain harpa kali ini diadakan di dalam istana saja? Dengan begitu, kita bisa mendengarkan sehebat apa permainan harpanya. Kalau begitu, itu ide yang sangat bagus. Lihat itu, ada kupu-kupu.
Berdasarkan titah langit, Kaisar memerintahkan kepada Lin Xueran, putri dari asisten Menteri Lin, karena petikan kecapinya yang sangat luar biasa dan begitu menyentuh hati, maka secara khusus dianugerahkan gelar ahli kecapi nomor 1 di negeri Li. Hormatilah titah ini. Saya menerima titah Kaisar. Nona Lin memohon maaf karena pernah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Mohon Anda maklumi. Anda berlebihan, Kasim Shu. Xueran, apa kamu masih ingat dengan janji awal kita? Tentu saja aku ingat. Tahukah kalian? Gelar ahli kecapi nomor 1 negeri kita sudah berganti orang loh. Sekarang, gelarnya dipegang oleh Lin Xueran. Dengar-dengar Nona Lin ini, dalam waktu dekat akan menikah dengan Pangeran Mahkota, bahkan pernikahan ini ditentukan langsung oleh Kaisar. Wanita sialan, wanita sampah, atas dasar apa dia bisa menjadi calon istri, Pangeran? Atas dasar apa? Hei wanita gila, sedang meracau apa lagi kamu? Cepat jalan, cepat. Kenapa dia yang menjadi calon istri Pangeran? Kenapa? Ini adalah liontin giok milikku. Untukmu, dengan liontin giok dan lagu ini, aku tidak mungkin akan salah mengenalimu. Baiklah, ayo berjanji jari kelingking. Janji adalah janji. Janji adalah janji.